Yang ibu-ibu aku semangat, yang bapak aku udah keras semangat. Kita ulang yang ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun hari ini mumpah hari hujan, tapi orangnya tinggi dalam saji. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati pada malam hari ini Bapak Pengurus, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur pengurus dan memudahkan selalu rezeki dan usaha. Karena sangat luar biasa Pak, masjid yang begitu indah yang dibangunnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang beliau korbankan untuk kita melaksanakan beribadah, mudah-mudahan diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati pada malam hari ini bapak-bapak, nenek mama, alim ulama, suruh benar dalam nagari kapai tapi matanya berbulan tapi bapak itu. Selanjutnya bapak udah apa-apa ataupun saudara-saudara teristimewa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah masih sayang kepada kita. Banyak sayangnya Allah kepada kita, Pak. Allah berikan nikmat iman kepada kita, Allah berikan nikmat kesempatan kepada kita, dan Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita. Sehingga dengan tiga nikmat yang Allah berikan kepada Allah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini hendaknya diterima di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam tanpa satu-satunya diberikan buat junjungan umat yang bertitulkan Habibullah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid yang berbahagia, sebenarnya mau minta maaf Pak. Aku pun tahu bahwa mereka atau masjid itu Pak, tak tahu mereka menjadi mereka. Kebetulan aku di WA dan Pak Pengurus bisa dapat isi wirid dia akan dilihat dari foto mobilnya lama kalau coba. Kalau aku kok masjid dia suruh sebab. Tapi alhamdulillah Pak, walaupun aku dari Mulanji tadi makanya
yang kegiatan aku sehari-hari. Aku merupakan seorang guru di SD 22 Gaji, dan alhamdulillah tadi aku lagi lantik di wali kota Kebatang, dan tadi dari SK sebagai aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Alhamdulillah Pak tadi aku sedang melakukan kerja mampir aku berarti Pak. Dan kebetulan aku mempunyai 3 orang anak, baru mempunyai 1 orang istri yang alhamdulillah istri aku merupakan pegawai negeri sipil yang radionya Sampo Jokowi. Kebetulan beliau juga seorang guru pendidik anak-anak. Itulah kira-kira sebagai perkenalan diri aku Bapak dan Ibu. Waduh nanti aku bertamu di jalan mengalamikan. Lihat tujuan aku. Selanjutnya Bapak dan Ibu, aku sebenarnya bukanlah seorang penceramah yang berdampak. Aku orang biasa juga hanya mengajar anak SD. Jadi mungkin ilmu aku dan sehebat dari yang berdampak. Kalau seadanya aku nanti dalam penyampaian aku ataupun salah dalam penyampaian, aku minta maaf kepada Allah, aku minta ampun, dan kepada Bapak Ibu aku minta maaf. Lalu akan Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengisi waktu menjelang Isya, pada malam hari ini aku akan memberikan sebuah judul terhadap diri kita pada malam hari ini, Pak, yaitu 4 janji Allah kepada Allah. Apa judulnya tadi Pak? 4 janji Allah kepada kita. Kalau kita berbicara tentang masalah janji Bapak dan Ibu, kalau Allah berjanji Bapak dan Ibu, itu pasti Allah akan menepati. Bagaimana jawab aku? Kalau Bapak janji diusahakan, kadang-kadang dalam Allah menepati. Itulah kebiasaan Allah Bapak dan Ibu. Apapun bentuk janji yang sudah kita sepakati, namun ketika itu tidak pernah kita tunaikan atau kita lalaikan terhadap janji yang kita buat Bapak dan Ibu, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman ini Pak, dengan kecanggihan teknologi, kadang-kadang kurang saja itu untuk berjanji, tapi kadang-kadang Pak tidak memenuhi terhadap janji yang sudah kita sepakati. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berjanji kepada kita, maka Allah pasti akan menepatinya. Makanya Bapak dan Ibu jemaah diri yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak-Bapak, kalau kita mencari kepada ayat Al-Quran, di mana kita tahu bahwa yang namanya ayat Al-Quran itu berjumlah 6.666 ayat, itu 1.000 lebih atau kurang Bapak dan Ibu itu berhubungan dengan janji-janji Allah. Dan aku di antara janji-janji Allah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika Allah berjanji, Allah pasti akan menepati. Lalu di antara janji Allah, ketika kita beristighfar kepada Allah, Allah akan jauhkan Allah dari azab. Itu janji Allah yang pertama. Jadi kalau sering kita beristighfar, minta ampun awak kepada Allah, Allah akan jauhkan dia dari azab. Pertanyaannya Pak Ustaz, katakan banyak terjadi yang namanya musibah ataupun azab Allah, gunung Arabi Malaki mengendorkan yang sangat luar biasa. Sudah atas sebabnya
dia lihat, salat duha berbeda dia lihat, bahkan masjid dia lihat loh. Yang lebih parah tuh bapak dan ibu jawa lagi. Saya punya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran yang sangat takut kita jadi, ketika kita beristighfar, maka Allah akan jawabkan Allah dari azabnya. Nah pertanyaannya, dengan adanya azab yang Allah berikan kepada kita, bertanda bahwa kita kurang atau tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya untuk si jawabannya tidak. Jadi kalau banyak Allah memberikan azab kepada awak, itu tandanya awak kurang beristighfar. Semakin banyak awak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan jauhkan awak dari azabnya. Makanya bapak dan ibu, kalau itu mencalin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dalam kehidupannya manusia yang Allah jamin dosonya yang lalu yang akan datang ataupun dan seterusnya itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi pada baginda Rasulullah luar biasa bapak dan ibu. 100 kali akan kembali dan minta Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diampuni dosonya, kami luar biasa baginda Rasulullah. Sampai kami beristighfar atau kami meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya bapak dan ibu, jemaah yang berbahagia, yang ini awak satu hari sampai dosa kadang-kadang dosa mata, dosa tangan, dosa kulit. Barangkali awak kira-kira beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin beristighfar kepada Allah. Ayo, alhamdulillah. Kalau awak lagi beristighfar kepada Allah, Allah akan jauhkan awak dari azab. Lalu Pak Ustaz, apa keuntungan ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, keuntungan istighfar yang Allah tuangkan, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Yursilis sama'a alaikum midrara. Itu satu. Ketika kita beristighfar kepada Allah, Allah akan memberikan hujan yang memberikan rahmat bagi kita. Jadi Allah dalam Al-Quran surah Al-Quran. Jadi kalau waktu di negara awak, bapak dan ibu negara pertamanin susah untuk mendapatkan air, nah suruhlah munsana awakku, keluarga awakku, kurangkan awakku untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, keuntungan bagi awak betul-betul beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua,
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan rezeki awak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Mungkin kolah yang mungkin ini satu kelebihan yang Allah berikan kepada Bapak yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Mungkin beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah janji yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya Bapak dan Ibu jemaah wirid yang berbahagia, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keturunan bagi Allah. Wa yumdikum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan keturunan bagi Allah. Jadi kalau Allah bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak, bertahun-tahun kita sudah menikah, namun sampai saat sekarang ini mungkin Allah belum mengaruniai anak kepada kita, tanya dijawab apa tadi? Karena kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran, apa salah satu penyebabnya? Kurangnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan tanaman-tanaman hijau kepada awak serta sungai-sungai yang banyak. Jadi kalau awak kehidupan awak balada misalnya Bapak dan Ibu, apa yang awak tanam waktu tumbuh. Kadang-kadang dia kurang seketik senyum menang agak sepele senyum menang, tapi dia itu pertandanya Bapak dan Ibu juga kurangnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak jemaah wirid yang berbahagia, Rasulullah saja yang sudah Allah jamin dosanya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali antara pagi dan petang. Lalu kok dapat jawab Bapak dan Ibu, kalau kita tidak ada jaminan sama sekali ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, aturannya Bapak dan Ibu banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
setiap hari berdoa kepada Allah dengan memakai pakaian yang sangat bersih sekali, dengan membaca bacaan yang begitu fasih sekali. Ternyata doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Di dalam itu dia akan dijelaskan Bapak dan Ibu. Ternyata penyebabnya ketika ada di dalam diri kita masih memakan makanan yang haram, masih meminum minuman yang haram, masih memakai pakaian yang haram, maka doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Bapak dan Ibu, kalau semua waktu yang haram melakukan perbuatan-perbuatan haram, walaupun setiap hari awak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid yang berbahagia. Latakan logo. Latakan logo dah. Waduh, menjawab yang bertanya yang dulu tadi yang aku sampaikan oleh bisa menjawab, dan menjadikan kepada PR-nya dan meminta kepada Pak untuk menyadari. Pak sangat luar biasa. Ada ibu apa yang bertanya? Kita lanjut dulu. Bu. Nah, yang ketiga, janji Allah kepada Allah wadkuruni azkurkum. Apabila awak ingat kepada Allah, Allah juga ingat kepada kita. Jadi janji Allah yang ketiga, Bapak dan Ibu, ketika awak ingat kepada Allah, maka Allah juga ingat kepada kita. Wah, kadang-kadang ingin kepada Allah, kadang-kadang bisa izin. Kadang-kadang kita ingin kepada Allah di salah. Saya mencoba awak menjadi seorang pegawai. Kalau hanya ingat kepada Allah di dalam masjid, di luar ekoida, maka terjadilah yang namanya korupsi terlibat. Baik tujuan kadang-kadang seorang pedagang
Indah tua tahu seperti itu, bahwa itu indah tua sanggup jawab, indah tua tahu bahwa melaksanakan salat seperti itu, maka kita nanti yang akan disolatkan oleh orang di masjid yang kita cintai. Artinya Bapak dan Ibu, yang namanya ibadah salat jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya salat. Bahkan bayangkan Bapak dan Ibu, ketika orang selesai mengantarkan jenazah itu, kata pengistirahatan itu yang terakhir, tak kurang. Sesudah itu orang pulang beberapa langkah dan orang selesai membuat awak. Ketika itu lah mulailah pertanyaan malaikat karena nakir bertanya kepada di dalam buku sedang mulai ditanya Bapak tadi. Pertanyaan malaikat yang ditanyakan kepada awak di dalam buku dan sudah menjawab pertanyaan awak setelah hidup kita seperti apa. Kalau yang di dunia apa, orang bertanya bahwa sudah siapa menjawab. Tapi di dalam buku tidak bisa seperti itu. Apa yang Allah katakan dalam surah Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kita sudah dikunci oleh Allah. Kalau dah dikunci Pak, dah ditutup oleh Allah, berarti awak tak bisa mengamalkan. Lalu apa yang bisa berbicara? Lalu apa yang bisa mengatakan? Aidihim kata Allah. Tangan pelaku nanti yang akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kata Allah. Dan kaki yang kita bangunkan, yang kita langkahkan ketika kita hidup di atas dunia, itulah nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa meringankan awak? Yang bisa menjawab pertanyaan awak malaikat nanti ketika kita berada dalam kubur adalah tentang ibadah salat kita. Karena amal
terakhir janji Allah kata bahwa sebenarnya sarigulanya dari Allah dalam Al-Quran yang disampaikan pada malam ini sampai yang kami Bapak dan Ibu lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita lagi pandai bersyukur terhadap ataupun berterima kasih kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan pasti menambah. Tapi sebaliknya ketika kita kufur ingkar banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak mensyukurinya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita. Baca mensyukuri nikmat Allah besar. Banyak apa itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan berinfak, bisa dengan berkurban. Dalam mulai Bapak dan Ibu kita akan melaksanakan yang namanya hari raya kurban. Dalam mulai Pak, lebih kurang 1 bulan itu akan melaksanakan yang namanya ibadah hari raya kurban. Itu dalam rangka kita mensyukuri terhadap nikmat Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bapak. Tak kain itu apa? Walaupun awal ranting-ranting kayu tua yang ada di muka bumi ini kita jadikan itu sebagai penanya, air laut yang begitu banyak kita jadikan sebagai tintanya, daun-daun yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai bukunya, kita tulis nikmat Allah tadi, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung terhadap nikmat Allah kepada. Tapi dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Allah, hanya 2 permintaan Allah kepada wajib-wajib itu. Pertama sholat, yang kedua untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau kita cari Bapak dan Ibu sejarah daripada Nabi kurban itu diawali dengan sejarahnya Nabi Ibrahim. Ibrahim Pak, dalam satu riwayat dijelaskan Bapak dan Ibu, itu kalau lebih kurang 100 ekor unta Nabi Ibrahim itu berkurban kepada Allah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim lalu mempunyai anak Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dipuji oleh malaikat karena malaikat merasuk ini kepada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berada di atas bukit duduk di atas batu, ketika sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
ternyata dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang yang Allah Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama Ismail. Saya apa yang terjadi? Nyutuntutlah dari Allah apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada pada janji bapa dan ibu bengkolah dengan Allah, jauh manusia pun kalau ada apa janji bapa dan ibu itu seolah-olah merupakan hutang dia Allah. Kadang-kadang gini bapa dan ibu apa janji kan kurang-kurang sih, apalagi dengan kambing. Kadang-kadang tayo dalam perjalanan orang Thailand bila imam yang pula dalam perjalanan gitu kan. Lain tadi pun insya Allah kalau peserta itu. Ternyata kadang-kadang apa nih kalau dia menunggu jam 3 jam anak awak dah tipu. Padahal awak dah buat janji. Dan janji yang kita buat itu bapa dan ibu itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Ibrahim saja yang merupakan kekasih Allah diminta janji tadi bapak dan ibu. Ada janji tadi, jangan binatang ternak seandainya punya anak itu siap untuk menyembelih putra. Ternyata Ibrahim memang cinta kepada Allah. Ternyata Ibrahim memang dekat kepada Allah. Juga mempunyai seorang anak yang soleh. Ketika diminta oleh Allah sama-sama ikhlas keduanya dengan keikhlasan Nabi Ibrahim, ternyata Allah tidak jadi menyembelih Ibrahim, tidak jadi menyembelih Ismail, digantilah dengan seekor kibas kambing. Akhirnya seperti itu bapak dan ibu. Jadi kalau ada orang mau berjanji, apalagi kadang-kadang harus uang ini mesti yang dirancang oleh buah atau serancang mereka. Apa yang sudah kita niatkan, ternyata Allah sudah memberikan kekayaan atau harta kepada kita. Dapat tepatina janji Allah, dapat tepatina serah. Berarti itu merupakan hutang kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan bapak dan ibu jemaah yang berbahagia, ketika kita lahir rajin bersedekah, berinfak, membantu saudara-saudara bapak dan ibu, itu tidak hanya manusia yang kita berikan itu mendoakan kita, malaikat juga mendoakan kita kepada Allah. Kalau malaikat berdoa, itu doa itu pasti akan dijawab oleh Allah. Kenapa doa malaikat itu pasti akan dikabulkan oleh Allah? Karena malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Jadi kalau ingin doa kita dijawab, diterima oleh Allah, jangan kita sombong. Lalu apa doa malaikat kepada orang yang selalu membantu saudaranya? Allahumma a'ti mumfiqan khalafah. Ya Allah, kecil malaikat yang sakit subuh, yang sakit pagi berdoa kepada Allah. Tambailah harta orang-orang yang selalu bersedekah, yang selalu berinfak kepada, yang selalu membantu saudara-saudaranya. Doa doa dari malaikat apa? Sakit subuh saja berdoa. Tetapi ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, kita tidak mau membantu saudara-saudara kita. Malaikat berdoa dulu. Ada cek malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafat. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang mati. Yang mati itu yang maha besar, yang pilih. Jadi kalau pilih Allah sementara kita diberikan kelebihan oleh Allah, malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat berdoa kepada Allah, maka doa malaikat bapak dan ibu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu bapak dan ibu, karena ini kurang satu
orang diberikan pilihan harap oleh Allah, maka semangatlah harap bawah dan ibadah. Lantas Bapak, demikianlah ceramah itu pada malam hari ini karena orang melaksanakan azan. Itu artinya saya Pak ya. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah sampaikan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan awam sehari-hari. Dan namun sebagai manusia yang biasa, kalau seandainya ada yang salah, akan minta maaf kepada Bapak dan Ibu, kepada Allah Subhanahu. Mari terima maaf Bapak. Amin. Alhamdulillah. Kita wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.